Malam Pernikahan, bab 658. Tanpa sadar, Arila meletakkan sedikit kekuatan di tangannya di leher Carson. Seperti bersumpah, kedaulatan kepada seseorang yang mengingini Carson. Dia akan memberitahu semua orang bahwa pria itu memiliki kekuasaan yang jelas dan mereka jangan pernah mencoba mencari masalah dengannya. Carson juga merasakan pikiran Arila, dan matanya perlahan dipenuhi dengan senyum yang sangat menawan dan cemerlang. Suasana hati orang yang suka berubah akan berubah karena suasana hati orang lain. Ketika dia bahagia, dia merasa bahwa seluruh dunia itu sangat indah. Ketika dia bahagia, dia merasa bahwa seluruh dunia itu sangat-sangat indah. Ketika dia tersesat dan tidak bahagia, dia akan merasa bahwa seluruh dunia gelap karena dia sedikit tersesat. Mood berubah sesuai dengan mood orang lain. Hal semacam ini harus diletakkan di masa lalu. Kepribadian pengendalian Carson yang kuat harus sangat eksklusif. Tetapi sekarang ia sangat menyukainya. Hanya karena pihak lain adalah Arilanya. Carson, bagaimana perasaanmu ketika mendengar wanita lain berbisik membicarakan tentangmu? Terkadang Arila ingin masuk ke perut Carson dan melihat apakah hatinya setenang penampilannya. Ada yang bicara tentang aku? Carson tidak benar-benar ingin mendengarkan apa yang dikatakan orang lain. Apa yang dia pikirkan dalam benaknya dan rasakan di tubuhnya hanyalah wanita yang ada di punggungnya. Carson, apakah kamu benar-benar tidak mendengarnya? Atau apakah kamu hanya ingin membuatku bahagia? Arila bertanya sambil tersenyum. Tidak peduli apakah dia benar-benar tidak mendengar komentar orang lain. Jawabannya membuat Arila lebih bahagia. Dan senyumnya semanis dia telah menemukan harta yang tak ternilai. Maksudnya adalah mengatakan secara tidak langsung padanya bahwa dia adalah satu-satunya di matanya. Meski matahari bersinar, karena suhunya tidak terlalu tinggi, air lautnya tetap sejuk. Carson senang bahwa dia cukup pintar untuk tidak membiarkan Arila masuk ke air. Atau tidak, dia mungkin akan masuk angin lagi. Carson melangkah tanpa alas kaki di air laut, berjalan selangkah demi selangkah. Tampaknya berniat untuk membawanya sampai akhir hari. Carson, aku benar-benar ingin turun dan berjalan sendiri. Arila bersandar di punggung Carson, bergesekan dan bergesekan seperti anak kucing. Berharap suaminya dan lelaki yang lebih tua bisa membuka jaring lagi dan membiarkannya sesaat lagi. Tidak, Carson berkata tidak lagi dan menolak dengan sangat sederhana. Tapi aku benar-benar ingin berjalan sendiri. Arila mencondongkan tubuh ke depan dan mencium pipinya, bahkan menggunakan trik manja. Tidak. Penolakan Carson untuk memotong tutup harapan Arila. Ketika pria ini menjadi sangat bosan, benar-benar tidak ada ruang untuk negosiasi. Namun, sifatnya yang seperti ini sangat disukai orang-orang. Ketika cuaca lebih baik, tunggu tubuhmu menjadi lebih baik, baru kita berjalan lagi. Tidak menahan melihat Arila kecewa, Carson pun menambahkan. Tidak bisakah kita tinggal di sini seumur hidup? Perjalanan hanyalah waktu yang singkat. Carson memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Arila hanya berpikir
Mereka akan pergi dalam beberapa hari. Tempat ini adalah tempat yang dia impikan ingin dilihat dari dulu. Tetapi setelah dia datang, dia selalu berada di dalam anggur. Hari ini, sulit untuk keluar dan berjalan. Carson juga tidak diperbolehkan melakukan itu. Itu seperti seorang ibu tua. Kita bisa tinggal di sini selama beberapa bulan dan kembali lagi ketika musim panas tiba, kata Carson. Sebut saja bulan madu mereka, dan kemudian berikan Rila kecil dan Sebastian kepada orang tua mereka, sehingga mereka bisa hidup di dunia dua orang yang nyata. Apakah kamu tidak sibuk dengan pekerjaanmu? Aku masih sibuk dengan pekerjaanku. Arila menikmati pekerjaannya di New York dan bebas menjadwalkan waktunya selama dia bisa mengirimkan naskah itu ketika sudah jatuh tempo. Dengarkan aku, kata Carson. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Kamu yang ambil keputusan saja. Siapa yang membiarkan dia menjadi suaminya? Siapa lagi yang bisa dia dengarkan seumur hidupnya ini jika dia tidak mendengarkan suaminya? Carson berbaring di tempat tidur di malam hari, membolak-balikan badannya, tidak bisa tidur. Memikirkan pernikahan besok lebih mengasyikan daripada pergi ke biro urusan sipil bersama Arila bertahun-tahun yang lalu. Besok akan diumumkan kepada dunia bahwa istrinya adalah Arila. Dan jantung Carson melonjak seperti bocah yang baru lahir. Tidur lebih cepat dan lebih cepat. Dia tidak bisa tidur. Arila tidak bisa tidur. Arila berbaring di dadanya dan bergumam. Carson, ada apa? Dia bisa melihat ada sesuatu yang tersembunyi di dalam hati Carson. Bahwa dia linglung saat makan malam. Tetapi dia tidak tahu apa yang dipikirkannya. Apa yang kamu pikirkan? Carson membelai punggungnya dengan lembut dan ramah, seperti sedang menenangkan seorang anak. Aku hanya tidak tahu harus bertanya apa. Arila mengangkat kepalanya sedikit dan memberinya tatapan kosong. Kamu bilang, tidak peduli apa yang terjadi, kamu harus mengatakannya. Kamu tidak boleh menyembunyikan masalah satu sama lain. Aku sudah bisa melakukannya. Jadi kamu juga harus bisa melakukannya juga. Carson berkata dengan lembut. Aku tidak bisa memberitahumu tentang ini untuk saat ini. Kamu akan mengetahuinya besok. Arila bertanya. Ada apa? Carson berpura-pura menjadi misterius dan berkata, itu hal yang baik. Kenapa kamu tidak bisa memberitahuku sekarang? Seperti yang dia katakan, Arila bahkan lebih penasaran. Dia yang hampir tertidur. Ketika dia mendengar ini, dia terbangun, menjadi lebih sadar. Itu rahasia. Carson menundukkan kepalanya dan menciumnya, mencoba untuk menyambungkan kembali pertanyaannya yang mengalir deras ke perutnya. Tapi Arila tidak mau. Dia menghindari serangannya dan menyenggol bibirnya. Jika kamu tidak memberitahuku, aku tidak akan membiarkanmu menyentuhku. Nada suaranya agak egois, dengan kelembutan yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya kepada Carson. Dalam benak Carson, Arila selalu menjadi tipe orang yang menyembunyikan segala sesuatu di dalam hatinya. Mengambilnya sendiri dan tidak pernah ingin mengatakan kepadanya. Sisi seperti itu membuatnya terlihat lebih cantik,
lebih seperti seorang istri bagi suaminya harus memiliki keadaan. Carson ingin menggodanya. Dia menariknya dan membiarkannya berbaring di atasnya. Dia tertawa dan berkata, "Benar-benar tidak ingin aku menyentuhmu." Orang jahat. Dia berbisik, tetapi tidak ingin melarikan diri lagi. Carson menekan kepalanya dan memintanya untuk menciumnya. Kedua orang itu saling bersentuhan di 4 bibir dan memicu percikan yang berbeda. Setelah ciuman panjang, ketika Carson melepaskan Arila, dia masih dalam kondisi kepala kosong dan napas yang buruk. "Ya, tidurlah." Melihat dia yang kehabisan napas, Carson tidak bisa menahan tawa. Bagaimana mungkin gadis konyol ini begitu menarik? Faktanya, karena mereka telah menikah selama bertahun-tahun dan anak-anak mereka sudah begitu besar, dia seharusnya kurang memiliki keinginan untuknya. Tapi tidak tahu mengapa, dia masih sangat mudah untuk menarik hatinya. Biarkan dia seperti pria yang jatuh cinta, selalu tidak bisa melepaskan dirinya.